Pemirsa, hari ini terdapat dua sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang lanjutan pembunuhan Yosua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, kuasa hukum membawa 35 barang bukti kasus pembunuhan Yosua. Sementara dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa Baikuni Wibowo dihadirkan saksi mahkota. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis MJN Marcelina Tumundo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang. Marcel, siapa saja saksi-saksi yang BAP-nya telah dibacakan oleh jaksa hari ini dan apa poin-poinnya? Jason, dalam persidangan untuk dua terdakwa yakni Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tadi, jaksa penuntut umum sudah membacakan BAP atau keterangan dari 5 orang saksi yang selama proses persidangan ini tidak dapat hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama tadi dibacakan keterangan dari Ketua RT Komplek Polri Duren 3 atas nama Seno Soekarto. Diketahui ada keterangan dari saksi Seno Soekarto bahwa dalam Komplek Polri Duren 3 ini terdapat sejumlah kamera CCTV. Kemudian tepatnya ada 2 DVR CCTV yang memang dioperasikan di posko yang berada di dekat rumah dinas Ferdy Sambo. Kemudian juga dikonfirmasi bahwa ada 1 kamera yang dipasangkan di sebuah gapura lapangan yang berada di seberang rumah dinas Ferdy Sambo ini dan mengarah ke jalanan dekat rumah nomor 46. Yang kita ketahui bahwa alat buktinya ini sudah beberapa kali ditampilkan dalam persidangan menunjukkan kedatangan dari Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ketika almarhum Brigadir Yosua ini masih hidup. Kemudian keterangan dari Seno Soekarto juga tadi mengonfirmasi bahwa sebetulnya pengadaan dari CCTV di Komplek Polri Duren 3 ini adalah atas swadaya atau dana gabungan dari warga Komplek Polri Duren 3 itu. Bahkan Seno juga menyebutkan ketika dilakukan maintenance atau perawatan CCTV di tahun 2016 ini merupakan atau didanai dari swadaya warga kompleks setempat. Atas keterangan dari saksi Seno Soekarto ini, tadi terdakwa Ferdy Sambo memberikan tanggapan dan ia menyatakan bahwa untuk perawatan di tahun 2016 sebetulnya itu adalah pendanaan dari Ferdy Sambo sendiri atas namanya sebagai warga Komplek Polri Duren 3. Nah, lalu juga ada keterangan dari saksi selanjutnya, atau tepatnya ada 2 keterangan, ada keterangan dari 2 ART Ferdy Sambo yakni Sartini dan Rojiah. Yang cukup menarik untuk disimak ini adalah keterangan dari saksi Rojiah yang sudah bekerja untuk Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sejak bulan Januari 2022. Dalam keterangan tertulisnya, Rojiah menyebutkan bahwa kebiasaan sehari-hari ini Ferdy Sambo selalu didampingi oleh ADC-nya yang bernama Daden. Kemudian untuk Putri Chandrawati sehari-hari selalu didampingi oleh Brigadir Yosua. Itu keterangan dari ART Rojiah. Tetapi kemudian menanggapi keterangan dari saksi tersebut, tadi Putri Chandrawati menyebutkan bahwa sebetulnya hubungannya dengan Yosua ini adalah Yosua merupakan supir untuk Putri Chandrawati. Dan juga ia merasa bahwa keterangan dari saksi sebagai ART sebetulnya tidak terlalu memahami terkait dengan peran ADC terhadap atasannya dalam hal ini kepada Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Selain 3 keterangan saksi tadi, juga ada 2 saksi lainnya yang keterangannya dibacakan, yakni Novianto Rifai selaku staf pribadi dari Ferdy Sambo yang pada saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Kemudian keterangan dari saksi Sugeng Wicaksono yang merupakan sekretaris Biro Provos di Divisi Propam Polri. Tadi sempat dibacakan bahwa saksi Sugeng Wicaksono ini mengetahui terkait dengan keterangan apa saja keterangan awal yang diberikan dari saksi di TKP pada saat itu adalah Richard Eliezer, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Apa yang mereka ketahui dari rentetan kejadian tembak-menembak yang pada waktu itu dibuat atau diskenariokan oleh Ferdy Sambo. Dan menurut Sugeng Wicaksono bahwa pada saat itu ia mendengar banyak sekali keterangan dari saksi soal kejadian di rumah Magelang. Tapi ketika Ferdy Sambo ini bertemu dengan Sugeng Wicaksono, kami mencatat ada 3 kali Ferdy Sambo mengatakan kepada Sugeng bahwa kejadian di Magelang ini adalah ilusi belaka. Artinya ada upaya dari Ferdy Sambo untuk menutupi dari Sugeng terkait dengan kejadian apa yang sebetulnya ada di Magelang. Tapi pembelaan atau tanggapan dari Sambo setelah dibacakan BAP Sugeng Wicaksono ini adalah menurutnya kejadian di Magelang ini tidak dibuka kepada saksi Sugeng karena berkaitan dengan harkat martabat ataupun
apa yang dialami oleh istrinya sendiri, yakni Putri Chandrawati. Atas keterangan dari 5 saksi tadi ini sudah dibacakan, dan sebetulnya ada 2 keterangan saksi lainnya yang diinginkan dari pihak penasihat hukum Sambo dan Putri Chandrawati untuk dibacakan, tetapi kemudian jaksa penuntut umum merasa sudah cukup, tidak perlu lagi dibacakan keterangan dari 2 saksi fakta lainnya. Dan majelis hakim juga tadi menyatakan bahwa jika JPU keberatan maka tidak perlu dipaksakan, sehingga akhirnya ini akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim apakah memang keterangan dari setiap saksi fakta, puluhan saksi fakta yang sudah dihadirkan ini sudah cukup untuk nantinya menentukan putusan. Jason. Ya, Marcel, dari kuasa hukum juga mengajukan 35 bukti yang meringankan terdakwa. Apa saja bukti-bukti baru yang terungkap? Jason, menarik sekali ketika melihat dan juga mendengarkan penjelasan atau judul dari setiap bukti yang tadi disampaikan oleh pihak penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, tepatnya adalah dari Febri Diansyah. Di situ yang menyampaikan ada 35 bukti, dan tadi ditunjukkan dalam bentuk, ada yang berbentuk foto, ada yang berbentuk tangkapan layar video yang ditampilkan secara slideshow di dalam ruangan persidangan. Beberapa ini menunjukkan ada foto suasana kedekatan antara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ajudan, kemudian para ART di beberapa momen spesial. Bisa dikatakan spesial karena momennya ini adalah waktu Sambo dan Putri merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kemudian juga ada beberapa perayaan seperti HUT kemerdekaan RI. Di situ ditampilkan ada sejumlah acara yang dirayakan oleh rumah tangga Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati melibatkan para ajudan dan ART. Dijelaskan di luar ruang persidangan oleh Febri Diansyah bahwa tujuan dihadirkannya bukti foto kedekatan Ferdy Sambo dan para ajudan ini adalah untuk menunjukkan bahwa sebetulnya ada relasi informal. Ini dikutip, relasi informal adalah dari pernyataan ahli psikologi yang sebelumnya sudah dihadirkan oleh jaksa dalam persidangan pembunuhan Brigadir Yosua ini, yang mana di bukti itu dikatakan oleh penasihat hukum adalah untuk menguatkan bahwa memang sehari-hari mereka biasa berinteraksi secara informal atau secara dekat. Kemudian tadi juga ada bukti berupa dokumen putusan dari perkara-perkara lain atau perkara sebelumnya yang juga menggunakan pasal 340, pasal 338, dan pasal 55 ayat 1 KUHP kaitannya dengan pembunuhan berencana, pembunuhan biasa, dan juga pasal penyertaan. Salah satu perkara yang dijadikan bukti di persidangan ini tadi dibawa oleh kuasa hukum adalah soal perkara pembunuhan berencana menggunakan kopi sianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso pada beberapa tahun lalu. Poin yang ingin disampaikan dari kuasa hukum dengan menghadirkan bukti putusan ini adalah untuk menegaskan bahwa di kasus-kasus lain majelis hakim sebetulnya masih mempertimbangkan pentingnya motif dalam upaya pembunuhan, upaya pembuktian kasus pembunuhan berencana. Kemudian majelis hakim juga masih memandang dibutuhkannya ada jangka waktu atau kondisi tenang dalam kasus pembunuhan berencana. Lalu juga tadi disampaikan terkait dengan pasal penyertaan 55 KUHP, menurut kuasa hukum Ferdy Sambo ini sebetulnya harus dibuktikan bahwa ada kesadaran secara kolektif atau kesadaran bersama jika hakim ingin memvonis terbuktinya pasal 55 KUHP. Nah, ini tentu juga menjadi bukti yang sangat menarik untuk dicermati dalam persidangan tadi. Selain bukti foto, bukti video, dan juga bukti dokumen putusan ini, tadi juga ditampilkan oleh pihak kuasa hukum adalah dokumen seperti Perkapolri. Perkapolri tadi dijelaskan oleh kuasa hukum Ferdy Sambo, yakni Febri Diansyah, bahwa sebenarnya kuasa hukum ingin menunjukkan perbedaan antara kepatuhan atas perintah jabatan dan juga kepatuhan yang dinilai oleh pihak kuasa hukum ini adalah sebagai kepatuhan yang dangkal atau kepatuhan yang kosong begitu. Kalau menurut pihak kuasa hukum dari Ferdy Sambo sebetulnya ada tercatat dalam Perkapolri bahwa jika ada suatu perintah yang salah, seorang bawahan dalam institusi Polri ini bisa menolak perintah tersebut. Dan ini tentunya untuk kalau kami baca ini semacam untuk mengcounter bagaimana dari pihak
sisi lain dari terdakwa lain ini ada yang mengatasnamakan melakukan pembunuhan ini adalah karena ada perintah dari Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri pada saat itu. Kemudian tadi juga ada beberapa bukti-bukti lain yang tidak bisa kami rinci satu persatu, tetapi memang jumlahnya ada 35 dan ini nantinya tentu menjadi kewenangan atau keputusan dari majelis hakim apakah akan mempertimbangkan seluruhnya bukti-bukti yang sudah diajukan oleh pihak penasihat hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ada satu lagi kesempatan bagi terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam proses pembuktian ini yang mana akan digunakan kesempatan meringankan terdakwa ini adalah pada pekan depan tanggal 3 Januari 2022 tepatnya, yang mana pihak kuasa hukum akan menghadirkan keterangan dari ahli pidana. Kita nantikan bersama, Jason. Ya, Marcel, kita beralih ke agenda persidangan berikutnya. Bagaimana dengan agenda persidangan obstruction of justice? Setelah tadi diperiksa saksi mahkota, kapan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli? Ya, untuk persidangan dengan agenda atau perkara obstruction of justice, dugaan perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, untuk hari ini ada agenda 2 sebetulnya ya. Yang pertama tadi ada pemeriksaan saksi mahkota untuk terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo yang sudah selesai digelar tadi sekitar pukul 12.30 siang hari tadi. Dua saksi mahkota yang dihadirkan adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria bersaksi untuk Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo. Sebetulnya apa yang didalami dari persidangan untuk dua saksi mahkota ini masih keterkaitan dengan kronologi dalam upaya pemberian perintah untuk menghilangkan barang bukti. Dalam hal ini adalah DVR CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3. Tadi pihak majelis hakim mendalami dari saksi Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, apakah kedua saksi ini sebetulnya mengetahui kejadian yang sebenarnya, yakni penembakan terhadap Brigadir Yosua. Saksi mengaku bahwa mereka ini melakukan tindakan pemberian perintah karena sudah diceritakan soal tembak-menembak, atau bisa dikatakan mereka dibayang-bayangi adanya skenario dari Verdi Sambo, sehingga membuat mereka memberikan perintah untuk mengecek dan juga mengamankan CCTV yang berada di Komplek Polri Duren 3. Bahkan tadi hakim sempat menanyakan jika saksi ini mengetahui sebetulnya yang terjadi penembakan bukan tembak-menembak, apakah saksi masih akan tetap memberikan perintah untuk mengamankan barang bukti itu. Dan saksi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria mengaku kalau memang sudah tahu ternyata penembakan, mereka tentu tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yakni perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini. Dan atas keterangan dari para saksi mahkota tadi, kami mendengar tanggapan dari terdakwa Cuk Putranto. Ia menyatakan bahwa betul apa yang disampaikan oleh kedua saksi mahkota pada hari ini. Terdakwa juga mengaku apa yang ia lakukan ini sebetulnya atas dasar adanya skenario tembak-menembak yang juga ia dengar dalam beberapa hari pertama pasca tewasnya Brigadir Yosua. Selanjutnya yang akan digelar terkait dengan persidangan obstruction of justice pada siang ini adalah di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan jam 2 siang nanti akan digelar mendengarkan keterangan ahli persidangan untuk 3 terdakwa sekaligus, yakni Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Yang akan dihadirkan ini sebetulnya ada 4 ahli kalau dari yang kami dengar dari pihak jaksa penuntut umum. Tetapi untuk nama-nama ahlinya siapa saja, yang kami terima informasinya ini ada 3 ahli. Yang pertama adalah ahli digital forensik dari Puslap 4 Polri, Heri Prianto, kemudian ahli digital forensik dari Ditipit Siber Bareskrim, Adi Setia, dan ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Flora Dianti. Kita nantikan apa saja keterangan ahli nantinya yang menarik, terutama terkait dengan barang bukti digital atau barang bukti forensik yang bisa dikomentari oleh para ahli, kemudian juga soal pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa ini. Kita ketahui ada pasal dalam Undang-Undang ITE, kemudian ada pasal dalam KUHP soal perintangan penyidikan yang tentunya bisa dikomentari oleh ahli pidana nanti. Demikian, Jason. Marcelina Tumundo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan selamat kembali bertugas.